Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin kami akan mempresentasikan terkait tugas besar ilmu geologi teknik. Kami di sini mengambil judul pentingnya geologi teknik dalam pembangunan proyek GITEK 500 kV Ampel New atau Boyolali. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah geologi teknik. Di sini kami 2 orang dalam satu kelompok. Yang pertama ada saya, Denis Arisandi, dengan nomor MPM 24 24 64 60 47, dan juga rekan saya. Dan saya Ria Resti Indrianti, NPM 24 64 60 53. Yang pertama, kami presentasikan terkait definisi dan juga pengertian geologi. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya yang pernah ada. Kelompok ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses-proses yang bekerja baik di dalam maupun di atas permukaan bumi. Kedudukannya di atas alam semesta serta sejarah perkembangannya sejak bumi ini lahir di alam semesta hingga sekarang. Ilmu ini mempelajari dari benda-benda sekecil atom hingga ukuran benua, samudra, cekungan, dan rangkaian pegunungan. Peran penting geologi teknik pada pembangunan GITEK 500 kV Ampel. Geologi teknik memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan proyek GITEK 500 kV Ampel New atau Boyolali, terutama pada pekerjaan block protection. Analisis geologi teknik membantu memahami karakteristik tanah dan batuan di lokasi proyek, termasuk kestabilan lereng, potensi longsor, serta kemampuan tanah dalam mendukung infrastruktur di sekitarnya. Dalam konteks flood protection, data geologi teknik digunakan untuk merancang sistem perlindungan lereng yang efektif seperti dinding penahan tanah, sistem drainase, dan teknik stabilisasi lereng lainnya. Dengan pemahaman mendalam tentang kondisi geotek, resiko keruntuhan lereng dapat diminimalkan, sehingga menjamin keamanan dan keberlangsungan operasional proyek, serta mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kegagalan teknis. Berikut merupakan peta geologi lembar Salatiga. Di sini GITEK 500 kV Ampel merupakan lembar geologi, berada di lembar Salatiga. Ini adalah potongan gambarnya. Di sini terdapat formasi kerek, yaitu bagian bawah batuan sedimen tipe flat berlapis sangat baik, terdiri dari perselingan batu laut, batu lempung, batu pasir gampingan, dan batu gamping pasiran, mengandung bahan gunung api. Bagian atas napal persisipan batu pasir, tufan gampingan, batu lanau, tufan, batu pasir kerikil, dan mengandung bahan gunung api yang sangat banyak. Jadi ini lembaran di tanah di sekitar GITEK Ampel. Selanjutnya, peta sebaran batu lempung bermasalah di wilayah Jawa Tengah. Ini pada gambar terdapat yang sebaran hijau-hijau itu merupakan sebaran batu lempung bermasalah, dan GITEK Ampel berada di lokasi di sekitar sebaran tersebut.
Selanjutnya ini merupakan layout pembangunan GITED 500 kV ampel. Jadi ada dua sisi, yaitu sisi DI 150 dan sisi 500 kV. Nah, ini yang bermasalah berada di sisi 500 kV. Ini lokasi pekerjaan pembangunan GITED 500 ampel New Boyolali ini berlokasi di Jalan Srueng, Paranggede, Dusun 2, Gendang Slamet, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Latar belakangnya, lokasi pembangunan GITED 500 kV ampel berada pada daerah yang berkontur sehingga ada beberapa spot yang rawan terjadi pergeseran tanah sebagai penyebab terjadinya longsoran, dan ini sangat membahayakan bangunan yang ada di atasnya atau infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu, lokasi-lokasi yang rawan pergeseran tanah, terutama yang di atasnya berdiri bangunan, diperlukan slope protection sehingga bangunan di atasnya aman akan terjadinya longsoran baik ketika keadaan statis maupun keadaan gempa. Ini gambaran layout area proyek pembangunan slope protection-nya. Jadi kita berada di sisi utara dan kondisi awal atau kondisi existing itu proyek pembangunan GITED 500 kV ampel dibangun di atas tanah yang dengan area berkontur sehingga penyiapan lahan akan membutuhkan pekerjaan grading plan dan cut and fill. Sebagian besar atau 86% lahan terdiri atas lahan hasil cut atau galian, dan sebagian lagi sekitar 14% terdiri di atas lahan fill atau urukan. Hasil penyelidikan tanah menunjukkan bahwa sekitar 2 meter lapisan tanah adalah lapisan tanah lempung lunak dan lapisan bawahnya adalah lapisan lempung padat dan keras, tetapi masuk dalam klasifikasi clay. Kondisi tanah elevasi berada di 0,00 sampai 02,00 atau 2 meter lapisan tanah di atas mempunyai daya dukung tanah rendah. Tanah di elevasi -2 ke bawah mempunyai daya dukung tinggi atau SPT lebih dari 50. Terjadi perbedaan daya dukung yang ekstrim, sehingga di lapisan batas miring yang panjang mempunyai potensi longsor yang tinggi. Tanah bergeser seperti pondasi likuidasi. Selanjutnya ini untuk mekanisme kerja slope protection-nya itu menggunakan MS wall. MS wall merupakan mechanical stability earth wall dengan geodet berfungsi untuk meningkatkan tahanan geser lereng sekaligus penyebaran beban dinamis secara merata. Mekanisme perkuatan ini bekerja dengan cara mengikat massa tanah melalui lapisan geogrid yang memiliki kekuatan tarik tinggi sehingga mampu mengurangi deformasi lateral yang diakibatkan oleh daya gempa. Selain itu, MSE wall berfungsi sebagai struktur fleksibel yang dapat menyerap energi seismik dan menyesuaikan diri dengan pergerakan tanah dibandingkan dengan dinding penahan tanah konvensional yang lebih kokoh. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kondisi area slope protection. Ini kondisi sebelum kita kerjakan slope protection-nya. Ini untuk wilayah yang akan dibangun slope protection.
Tanah jenis ini tidak mampu menopang beban besar secara langsung, sehingga berisiko menyebabkan deformasi berlebihan seperti penurunan atau settlement atau kegagalan struktur. Salah satu solusi yang telah terbukti efektif adalah penggunaan geotekstil. Geotekstil adalah material geosintetik yang digunakan untuk memperbaiki sifat mekanik tanah melalui fungsi perkuatan, stabilisasi, dan drainase. Material ini mampu mendistribusikan beban secara merata, meningkatkan daya dukung tanah, dan mengurangi risiko deformasi jangka panjang. Dalam konteks proyek KITEK 500 kV Ampel New Boyolali, penerapan geotekstil memberikan alternatif yang praktis untuk menangani tantangan geoteknik tanpa harus mendatangkan material secara besar-besaran. Selanjutnya, ini adalah proses pekerjaan MSE wall dengan geotekstil. Berikut foto dokumentasinya. Nah, ini untuk gambar proses untuk lapisan geotekstil dari bawah sampai nanti ke atas. Solusi MSE wall yaitu Paramesh System sebagai struktur dinding penahan tanah atau DPT. Dari Paramesh System ini menggunakan beberapa komponen antara lain Paralink System, bronjong angkur sebagai perkuatan sekunder atau fasing, geotekstil non-woven sebagai separator dan filtrasi antara material tanah dengan material bronjong angkur, dan drainase composite sebagai material subdrain untuk mengendalikan aliran air agar tidak masuk ke dalam struktur DPT. Kemudian informasi teknis material yang digunakan untuk pembangunan slope protection-nya yaitu satu bronjong angkur, terlampir foto dokumentasinya. Bronjong angkur adalah sistem modular yang terbuat dari kawat anyam ganda atau double twist wire mesh berukuran 8x10 yang tersusun atas keranjang bronjong dan dilengkapi dengan bagian angkur yang masuk ke dalam timbunan. Kemudian yang kedua yaitu geogrid. Geogrid adalah perkuatan planar yang terdiri dari lajur-lajur geosintetik komposit satu arah yang dihubungkan. Setiap lajur arah longitudinal memiliki inti material berupa benang-benang polyester berkekuatan tarik tinggi yang dibungkus atau dilindungi oleh lapisan polyethylene. Geogrid memiliki fungsi sebagai material untuk menahan gaya tarik atau tensile strength di dalam struktur tanah. Kemudian yang ketiga yaitu geotekstil non-woven adalah material geosintetik yang terbuat dari filamen-filamen polyester atau polypropylen yang terikat secara mekanis. Material ini berfungsi untuk proteksi dari dampak kerusakan instalasi, fungsi filtrasi dengan permeabilitas tinggi untuk air, dan di saat bersamaan tidak mengizinkan butiran tanah untuk melaluinya, dan fungsi separasi sebagai pemisah antara dua material yang berbeda. Dan yang terakhir ini adalah kondisi area yang sudah dibangun slope protection menjadi seperti ini. Keberhasilan penerapan geotekstil pada proyek serupa di berbagai lokasi telah menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya mampu mengatasi masalah teknis, tetapi juga memberikan efisiensi dari segi biaya dan waktu. Oleh karena itu, penerapan penggunaan geotekstil pada pembangunan KITEK 500 kV Ampel New Boyolali menjadi langkah penting dalam memastikan kelayakan operasional jangka panjang dari infrastruktur yang dibangun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.